Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dengan Ibu Yeni di sini, Bu Nana di sini, dengan Bu Citra di sini. Nah, hari ini kita akan seru-seruan bareng. Kita akan jalan-jalan bareng bersama Ibu Yeni, Bu Nana, dan Bu Citra. Kemana ya Bu Yeni? Kemana Bu Yeni? Nah, semuanya penasaran? Kita akan pergi jalan-jalan. Terus ikuti kami ya. Dadah! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين صدق الله العظيم. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan perbuatan mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Interaksi seluruh komponen ekosistem bumi pada awalnya merupakan hubungan yang selaras, seimbang, dan serasi, satu nafas, satu jiwa yang dipenuhi nilai respek antar sesama makhluk hidup, juga dengan lingkungannya yang harmonis. Kini banyak tempat di bumi kita yang telah berubah. Manusia dengan akal dan pikirannya berusaha menjadi penguasa tunggal di atas bumi, memonopoli dan merusak keseimbangan lingkungan. Namun, dari ironi dinamika perubahan ekosistem tersebut, terdapat satu dari sedikit alam Indonesia yang masih terjaga kealamiannya. Ialah Taman Nasional Ujung Kulon yang terletak di ujung barat Pulau Jawa dan berjarak kurang lebih 300 km dari ibu kota Indonesia, Jakarta. Tanpa campur tangan manusia, ekosistem Taman Nasional Ujung Kulon masih sangat terjaga. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1820, keanekaragaman tumbuhan dan satwa di Taman Nasional Ujung Kulon mulai dikenal oleh para pakar botani Belanda dan Inggris. Salah satu satwa liar yang terkenal yang hidup di kawasan ini adalah badak bercula satu atau Rhinoceros sondaicus. Diperkirakan populasi dari badak dewasa saat ini hanya berkisar 50 hingga 60 ekor. Badak Jawa adalah salah satu dari 10 jenis satwa yang ada di dunia ini yang paling terancam punah. Kawasan hutan Ujung Kulon pertama kali dideklarasikan sebagai Taman Nasional pada tahun 1980 ketika ada Kongres Taman Nasional Sedunia ketiga di Bali.
Kawasan Ujung Kulon dikelola mengikuti prinsip dan organisasi Taman Nasional hingga akhirnya kawasan hutan tersebut secara resmi pada tahun 1992 ditetapkan sebagai Taman Nasional Ujung Kulon. Pada tahun yang sama, Organisasi Dunia UNESCO memberikan penghargaan kepada Taman Nasional Ujung Kulon sebagai World Heritage Site. Kawasan daerah Taman Nasional Ujung Kulon memiliki luas 78.619 hektar yang mencakup wilayah Semenanjung Ujung Kulon, Pulau Panaitan, Pulau Pecang, Pulau Handeuleum, dan Gunung Honji. Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon bagian timur didominasi oleh deretan pegunungan Honji. Sebagian dari daerah pegunungan Honji merupakan kawasan pemukiman penduduk yang dalam kesehariannya memanfaatkan sumber daya alam sekitar sebagai mata pencahariannya. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di kawasan ini memeluk agama Islam. Mayoritas masyarakat berasal dari suku Sunda dan Banten. Adat istiadat masyarakat setempat mengajarkan untuk hidup selaras antara manusia dengan lingkungannya. Dengan statusnya yang sangat kritis, badak Jawa merupakan mamalia terlangka di bumi. Kawasan Semenanjung Ujung Kulon saat ini merupakan habitat terpenting dari badak Jawa. Kawasan ini juga merupakan satu-satunya tempat di bumi di mana badak Jawa mampu berkembang biak secara alami pada 2 dekade terakhir ini. Berkat hutan hujan, dataran rendah, padang rumput, dan mangrove yang terdapat di kawasan ini. Badak menjatuhkan pohon muda untuk mencapai makanannya dan mengambilnya dengan bibir atasnya yang dapat menggenggam. Badak Jawa diperkirakan mengkonsumsi 50 kg makanan per hari. Seperti badak Sumatera, badak ini juga memerlukan garam untuk makanannya. Sumber mineral umumnya tidak terdapat di Ujung Kulon. Sebagai gantinya, badak Jawa meminum air laut untuk mengganti nutrisi yang sama seperti garam. Semenanjung Ujung Kulon terdiri dari hutan pasang surut yang diwakili oleh tanaman nipah. Nipah merupakan fosil dari serbuk sari palma yang diketahui telah terbentuk sekitar 70 juta tahun silam. Selain itu, juga terdapat hutan hujan tropika dataran rendah dan hutan bakau. Ekosistem yang ada di wilayah ini masih terjaga dan sangat alami. Komponen faktor abiotik dan biotik berperan sesuai dengan kondisi keseimbangannya masing-masing. Hal tersebut tidak lepas dari peran aktif Balai Taman Nasional Ujung Kulon dan masyarakat setempat dalam meningkatkan upaya pelindungan hutan dan sekaligus memantapkan pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Di Semenanjung Ujung Kulon terdapat padang penggembalaan Kidaun seluas 9 hektar. Ini adalah salah satu di samping padang penggembalaan lainnya di Taman Nasional Ujung Kulon, yaitu Kalajetan, Cibunar, Nyiuk, dan Cigenter. Padang ini menjadi tempat berkumpulnya banteng dan burung merak hijau untuk mencari makan dan berjemur. Di kawasan ini terdapat aneka biji-bijian, pucuk rumput, dan dedaunan yang merupakan pakan dari burung merak hijau. Pada musim kawin, merak jantan memamerkan bulu ekornya di depan burung betina untuk menarik perhatian sang betina. Salah satu kawasan pulau yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon adalah Kepulauan Handeuleum. Kepulauan ini terdiri dari Pulau Handeuleum besar, Handeuleum kecil, Kalong,
Baboko, dan Pulau Rengit. Sepanjang pesisir Kepulauan Handeuleum dipenuhi oleh hutan bakau. Hutan ini ditumbuhi pohon cantegi yang tumbuh di sepanjang pantai. Ekosistem hutan bakau bersifat khas. Hal ini disebabkan karena adanya pelumpuran yang mengakibatkan kurangnya air sanitasi tanah yang tinggi, serta mengalami daur penggenangan oleh pasang surut air laut. Akar mangrove juga terlihat di pantai di Pulau Handeuleum. Akar ini menjala ke atas dan biasanya disebut akar nafas. Memasuki hutan hujan tropis terdapat beraneka-ragaman flora. Salah satunya adalah pohon nyamplung. Pohon besar ini berbuah kecil-kecil dan merupakan makanan bagi burung-burung di daerah tersebut. Selain itu, terdapat jamur Ganoderma yang tumbuh pada pohon yang telah mati. Jamur jenis ini dapat digunakan sebagai obat berbagai macam penyakit. Di pulau ini juga terdapat penginapan yang diperuntukkan untuk para turis dan para peneliti. Hutan mangrove yang terdapat di wilayah ini, terutama di wilayah Cikabembem, merupakan lokasi terbaik untuk pengamatan mangrove beserta kehidupan liarnya. Tak jauh dari Pulau Handeuleum terdapat Sungai Cigenter yang merupakan habitat dari ular sanca, buaya muara laut, banteng, dan berbagai jenis burung. Untuk menyusuri kawasan ini hanya bisa menggunakan perahu kano. Aliran sungai yang tenang ditambah dengan banyaknya kicauan burung semakin membuat suasana sungai ini semakin liar namun alami. Karena banyaknya ketersediaan air di sungai ini, maka tidak heran terdapat banyak ular sanca di ranting pohon di sepanjang sungai ini. Sungai Cigenter membelah sejauh 3 km ke dalam hutan Cigenter yang merupakan habitat utama badak Jawa. Salah satu upaya Taman Nasional Ujung Kulon dalam konservasi badak Jawa di hutan ini adalah dengan memperluas padang penggembalaan banteng Jawa yang sekarang telah mencapai 6 hektar. Langkah ini digunakan untuk mengurangi kompetisi memperebutkan lahan dan makanan antara banteng dengan badak Jawa. Pulau lain yang terdapat di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon adalah Pulau Pecang. Lokasinya yang berada di antara Selat Sunda dan Samudra Hindia menjadikan pulau ini dianugerahi pantai yang tenang dengan pasir putih yang indah. Laut di sini merupakan habitat terumbu karang dengan ikan-ikan kecil yang beraneka ragam. Eksotika keindahan flora dan faunanya menjadikan pulau ini sebagai tempat wisata edukasi alam. Pulau ini memiliki luas 450 hektar dan mempunyai sumber air tawar yang abadi. Keanekaragaman fauna di pulau ini diwakili oleh rusa, babi hutan, biawak, elang laut, dan burung rangkong dan monyet ekor panjang. Kawanan hewan-hewan ini cukup jinak untuk berinteraksi dengan manusia. Populasi hewan-hewan ini terjaga dengan baik dikarenakan sedikitnya predator di Pulau Pacang ini. Kondisi geografisnya berbentuk dataran rendah dengan vegetasi primer yang luas di mana terdapat campuran pohon-pohon dengan umur pertumbuhan berbeda dan tanah berumput dengan semak-semak belukar. Karena hal itulah pulau ini menjadi surga bagi hewan-hewan tersebut. Pada tahun 1883, sebagaimana hampir semua kawasan Ujung Kulon, Pulau Pocang juga tidak luput dari hantaman tsunami akibat letusan Gunung Krakatau. Hampir tidak ada flora dan fauna yang tersisa akibat dampak dari tsunami tersebut. Hutan di Pulau Pocang telah mengalami sebuah suksesi sempurna. Satu-satunya pohon yang masih bersisa bertahan adalah pohon kiara. Umurnya diperkirakan telah mencapai 1 abad lebih dan diameternya lebih dari lingkaran manusia sebanyak 30 orang dewasa. Pohon kiara atau biasa disebut dengan pohon penceki adalah pohon yang mengambil makanan dari pohon yang ditumpanginya. Buah kiara dari pohon ini dibawa oleh burung dan primata untuk kemudian dijatuhkan pada pohon induknya. Seiring berjalannya waktu, biji buah kiara ini tumbuh di
batang pohon di mana ia berada. Pohon kiara memiliki akar yang menjalar dari atas ke bawah sampai menyentuh tanah yang nantinya akar tersebut akan terus membesar. Dan pada akhirnya pohon induknya akan mati dan habis tergantikan oleh pohon kiara. Salah satu kawasan laut yang sangat indah di Pulau Peucang adalah Karang Copong, yang mempunyai arti karang yang berlubang. Lokasi karang ini terletak di ujung utara Pulau Peucang. Karang ini telah mati yang terbentuk karena karang terkikis terus-menerus akibat hempasan gelombang dari Samudra Hindia, sehingga menyebabkan karang ini berlubang secara alami. Lokasi ini seringkali digunakan sebagai tempat diving, tetapi hanya untuk level yang tinggi dan berbahaya. Pilihan untuk snorkeling di Pulau Peucang dibagi berdasarkan level kedalaman yang tersedia sepanjang pantai. Untuk menyelam dengan alat selam, lokasinya terdapat di laut bagian barat Pulau Peucang. Jenis ikan yang sering ditemui di laut di Pulau Peucang adalah ikan kupu-kupu, ikan bidadari, ikan badut, ikan singah, dan ikan kakak tua. Kondisi terumbu karang ini masih terjaga sangat alami, dikelola secara insentif oleh Taman Nasional Ujung Kulon. Pada titik ujung paling barat dari Pulau Jawa, terdapat sebuah menara mercusuar yang difungsikan sebagai penunjuk arah. Kawasan ini dinamakan Tanjung Layar yang merupakan jalan masuk dari Samudra Hindia ke Selat Sunda. Dahulu kala, pemerintah Hindia Belanda merencanakan membangun sebuah pelabuhan laut di kawasan ini. Namun karena wabah malaria, rencana itu urung dilakukan hingga akhirnya sampai saat ini lokasi ini masih terjaga kelestariannya. Alam dan manusia sampai kapanpun tidak akan pernah dapat dipisahkan. Masing-masing memiliki peran dan fungsinya tersendiri. Manusia seharusnya hidup bersinergi dengan alam dan menciptakan hubungan mutualisme antar keduanya sehingga keberlangsungan hidup keduanya dapat terjaga dengan harmonis dan penuh dengan nilai respek. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah teman-teman, bagaimana? Seru bukan? Kita sudah jalan-jalan ke Taman Nasional Ujung Kulon. Gimana tadi videonya? Pasti seru dong, seperti kata Bu Yani. Nah, kita harus tahu nih, kenapa kita harus menjaga lingkungan, menjaga kelestarian flora dan fauna. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini untuk saling menjaga keselarasan dan keharmonian. Nah, kita sebagai manusia yang berakal dan berbudi pekerti seharusnya menjaga kelestarian lingkungan yang ada di sekitar kita. Jangan musnahnya ya teman-teman. Baik, akhirnya salam. Wassalamualaikum warahmatullahi